Nah, kalau kita ngerjain di soal yang susah dulu, terus kita stuck, itu tuh waktunya nggak efektif. Sedangkan kalau yang mudah dulu, jadi efektif kan lah ya. Hello, welcome to Barbecue, Bincang bareng Cordova. Aku Lia dari kelas 8 Kutub dan aku jadi host di podcast Barbecue ini. Dan aku udah siapin guest star kali ini. Dia tuh salah satu murid berprestasi dari SMP IT Cordova. Dan daripada kita nunggu, langsung aja kita datengin guest star kita, Teh Yasmin. Hai. Halo Teh Yasmin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Lia gimana? Aku baik kok. Oh ya, Teh Yasmin bisa perkenalan diri? Oke. Nama aku Yasmin Hairani Putri, bisa dipanggil Yasmin. Aku dari kelas 9 Al-Ayubi. Oh ya, Teh Yasmin akhir-akhir ini Teh Yasmin tuh lagi ngerjain apa sih pas udah ujian kelas 9? Ya, jadi seperti yang udah Lia bilang, kan kelas 9 tuh udah ujian. Terus sekarang tuh ada yang namanya SKL, syarat kelulusan. Nah, kebetulan SKL aku tuh belum tuntas. Jadi sekarang aku lagi berusaha buat nuntasin SKL itu. Oh, kalau boleh tahu SKL yang belum dituntasin itu apa aja sih? Aku Al-Quran. Oh, Al-Quran. Semoga bisa beres dikerjain ya. Ya, amin. Terus tuh aku tuh dengar-dengar tuh Teh Yasmin tuh bagus di akademi dan sama non akademi. Nah, Teh Yasmin tuh kira-kira pernah dapat penghargaan apa aja nih? Kalau aku pernah juara Olimpiade IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, sama kejuaraan Taekwondo. Wah, apa aja tuh yang pernah dijuarain pas ikutan lomba taekwondo? Aku tuh pernah ikut ITN Open keempat, terus Win Championship, sama Bandung Open. Oke. Oh iya, kenapa sih Teh Yasmin tuh bisa ngebalance akademik sama non-akademik? Nah, kalau non-akademiknya ya, aku tuh awalnya tuh dari hobi, terus itu juga emang dari kecil udah masuk taekwondo, jadi sekarang ngelanjutin apa yang udah aku mulai. Terus kalau akademik ya, itu kan emang kewajiban kita sebagai pelajar untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau balance-nya, ya jalanin aja keduanya gitu. Oh iya, kalau pelajaran yang disukain Teh Yasmin tuh apa aja sih? IPA sama matematika. Kenapa tuh IPA sama MTK? Soalnya kedua pelajaran itu, apa ya, jawabannya tuh kayak udah fix gitu, kayak udah cuman satu rata-rata jawabannya. Sedangkan kalau pelajaran lain, misalnya bahasa Indonesia kan, itu tuh biasanya jawabannya tuh kayak banyak kemungkinan gitu loh. Terus aku tuh orangnya kurang suka ngafalin, jadi aku tuh lebih suka ngitung yang ada actionnya gitu. Nah, terus kalau kita udah mecahin soal tuh ada kepuasan tersendiri bagi aku. Oh iya, Teh Yasmin pernah nggak sih kayak ngerasa pas ujian tuh ngedenger ujian tuh kayak serem kah, menyenangkan atau biasa aja? Jujur menyeramkan ya. Tapi itu adalah tantangan bagi kita sebagai pelajar buat menguji seberapa paham dan menguji apa yang udah kita pelajarin di kelas. Oke. Soalnya nih mostly murid-murid tuh kayak ngedengar ujian tuh kayak menyeramkan, horor gitu. Terus tuh kayak apa ya? Kayak ngedenger horor gitu. Ya. Ya sih, tapi ujian itu gampang kalau persiapan. Iya, bener juga sih, gampang ya. Nah, Teh Yasmin punya tips and trick gak buat murid kelas 7 sama kelas 8 yang mau menghadapi ujian dalam 1 minggu ke depannya? Kalau aku biasanya nyicil pelajaran dari 1 minggu sebelum ujian. Nah, biasanya kan kalau 1 minggu sebelum ujian tuh guru tuh udah ngebagiin kisi-kisi buat ujian gitu ya. Jadi kita tuh nyicil-nyicil
biar nanti pas -1 sebelum ujian tuh kita tinggal ngafalin apa yang akan diujiankan besok. Terus jangan lupa untuk mahamin apa yang udah kamu pelajarin gitu. Terus kalau teknik-tekniknya nih, aku suka pakai Femen teknik. Jadi itu tuh ngajarin apa yang udah kamu pelajarin ke orang lain, tapi yang mereka belum belajar apa yang kamu pelajarin gitu. Misalnya adik kamu, atau misalnya kalau gak ada orang di rumah, bisa ke boneka. Nah, jadi cara-caranya tuh pertama, cari topik apa yang kamu mau pelajarin. Terus pelajarin apa yang belum kamu paham gitulah ya. Terus abis itu rangkum tapi pakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, habis itu tinggal ajarin ke adik kamu, tapi ya itu tuh bisa buat apa ya? Bisa mencerna lebih baik lagi gitu kan. Iya, jadi kita tuh lebih paham soalnya kita tuh ngajarin ke orang terus pakai bahasa yang lebih gampang gitu lah ya intinya. Terus nih Teh, kalau pas ujian tuh kan ada banyak soal, mungkin soal yang susah ya. Nah, gimana sih Teh Asmin tuh bisa nge-solve problem soal itu? Nah, kalau aku biasanya ngerjain dari soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, yang susah tuh biasanya aku kerjain di akhir-akhir. Nah, dilewat dulu kan ya. Soalnya itu misalnya kita punya waktu biasanya 90-120 menit dengan soal 45-50 kan. Nah, kalau kita ngerjain di soal yang susah dulu, terus kita stuck, itu tuh waktunya gak efektif. Sedangkan kalau yang mudah dulu, jadi efektif kan lah ya. Terus tuh Teh Asmin tuh kan udah ngerjain ujian nih, kan pastinya penasaran nih sama hasil ujian yang udah dikerjain. Kalau ngedenger nilainya bagus, nah terus tuh kalau respon nilainya jelek itu tuh gimana? Kalau bagus sih alhamdulillah lah ya. Tapi kalau nilainya jelek tentu kecewa sih. Tapi itu bisa jadi bahan evaluasi kita, apakah ada yang salah di cara belajar atau emang kita kurang belajarnya. Terus evaluasi aja biar nanti di ujian selanjutnya kita nggak salah lagi gitu di soal yang itu. Itu tuh jadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi di ujian selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu segitu dulu dari bincang-bincang hari ini di podcast Barbecue ini, dan semoga apa yang Teh Yasmin sampaikan bisa bermanfaat dan jadi motivasi kalian. Dan ya, see you the next video on Barbecue Bincang bareng Cordova. Dadah.